lu? Lu nanya dulu. Iya. Nah, kalau nggak bisa jawab baru gue bilang. Ini juga bukan melatih musikal doang, melatih mental, bener nggak? Beri tepuk tangan dulu dong untuk mental kita dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara sidang MK, sidang karya mental kita. Kasih tepuk tangan dulu. Mental siapa? Mental siapa? Mental kita. Oke. Jadi hari ini di mental kita ini lagi mau ngadain acara sidang MK, yaitu sidang mental kita. Ini mengobrolin soal musik lah, jelas tentunya. Sebelum kita mulai, kita panggilkan dulu Mas Yunas sebagai co-founder mental kita. Gerah banget Mas, kayak habis goreng peyek kayaknya. Gerah banget goreng dodol. Enggak kan? Tisu dong, tisu. Sian banget ini. Diam, cek, mute. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat gue bilang Free Palestine, Iya. Jadi apa? Lu mau nanya apa? Gue pengen tanya nih, sidang masyarakat, sidang mental kita itu apa tuh, gimana? Oke, sidang mental kita itu sebuah sidang yang ala-ala. Gue ngambil konsepnya dari sidang skripsi gitu, di mana ada dosen penguji, di mana ada mahasiswanya gitu kan, mahasiswa yang nampilin skripsi. Tapi kan kalau skripsi kan tulisan, nah ini gue karya. Kenapa nih, coba kenalin. Oke, halo semuanya. Halo, kenalin gua Jack, biasa disapa Wolfus Gang 666 ya. Kenalin gua dari dosen penghujat, jadi mulut gua agak jahat, lu semua anjing lu. Oke? Pokoknya beri tepuk tangan dulu untuk mental kita dong. Halo, saya Doci Sariga sebagai Presiden Direktur Mental Kita. Halo Mas Doci. Baru hari ini dikasih saham 90%, jadi gua akan menguji kalian tim argumen dalam musikalitas. Kenalin teman-teman, gue Eki Priagung. Ya, konten kreator yang sekarang lagi sibuk nurunin rezim. Asik. Enggak, dan gue juga fans PW Gaskin semenjak billing lumba-lumba. Tepuk tangan dulu buat Mas Doci. Masih bakal seru banget. Mas Eki bikin konten dong. Iya. Ini tim argumen, siap di sidang nggak? Iya. Dulu aja. Gitu aja. Tepuk tangan dulu. Salam kenal semua, gua Asri. Halo Mas Asri. Hari ini gua dipaksa untuk menjadi dosen pembimbing. Bener ya, dosen pembimbing atau Pembimbing. pembela? Gitu. Pembela tentang argumen. Pembimbing dan pembela kali ya. Jadi gua akan memberikan syafaat kepada tiap argumen. Oke. Siap. Tepuk tangan buat semuanya. Sebenarnya yang bikin akhirnya kita rilis lagu, jadi sebenarnya kisah singkatnya adalah kita udah ngeband dari SMA ya Yok, berarti kira-kira 2014. Yes. Cuma akhirnya baru rilis lagu tuh berani di tahun 2021. Ya nggak sih? 2000 ya. Iya, 2021. 2014 band berarti. Oke. Udah bareng ya. Nah, kalau buat lagu yang pertama yang nanti bawain itu sabar. Ini lagu tentang orang yang ngalamin masalah bertubi-tubi gitu, tapi dia nggak tahu cara jalan keluarnya kayak gimana, jadi dia cuma Aduh, relate banget ini gue. 2014 itu diciptainnya juga. Nah, 2014 dia baru ngeband. Dia baru keluarin lagu 2021 tadi ya. betul. Nah, lama juga tuh. Selama itu ngapain? Ya. Selama itu kita memantapkan diri, mengeluarkan personil-personil yang sebelumnya. Nah, sekarang tinggal berdua nih. Oh, 2014 berapa orang? Kenapa? Berapa orang 2014? 2014 itu kita berlima. Jadi sebelum kita ngomongin lagunya dulu, ngomongin namanya dulu. Mungkin boleh jawab Mas Is. Tim argumen sendiri itu sebenarnya namanya tuh dibikin sama Tari. Jadi pas kita dari berlima terus akhirnya kita bertiga suka debat, suka berantem soal
lagu yang akhirnya kita gagal rilis terus. Banyaknya sih di saya yang agak egois dan keras kepala kali ya. Alhamdulillah. Untuk pertama kali ku rasakan membeku
siapa yang nyiptainnya, pas lagi ngapain bikin lagu itu, terus sama backstory-nya. Oke. Siapa yang cerita? Gue. Ayo. Lagu ini sebenarnya gue yang nulis. Asik. Mas Doci gitu. Ditulisnya tuh tahun 2015. Cuma tadinya tuh lagunya beda banget sama yang sekarang disajiin. Dulu tuh mainnya cuma gitu-gitu doang. Nah, jadi pas akhirnya kita mau launching debut lagu 1 nih, akhirnya single nih, kita ngumpulin lagu bareng-bareng untuk mencari jalan keluar dari masalah gue kayak ya udahlah gitu. Karena kadang gue ngerasa kalau masalah tuh nggak semuanya butuh solusi gitu. Kadang kita perlu nunggu dulu buat waktu yang tepat buat menyelesaikannya gitu. Nah, iya, jadi makanya kenapa di lagu ini tuh isinya cuma kecuali isi kepala, iya beranjak kemana-mana, cuma cerita itu doang gitu. Gak ada solusi yang kayak kau harus apa gitu, kau harus apa gitu, gak ada. Kayak gitu sih backstory-nya. Oke, terus jadinya kayak musikalisasi puisi tadi ya? Iya, karena emang awalnya tuh gue nulis lirik, awalnya tuh memang puisi yang gue tulis. Gitu, jadi emang lirik-lirik yang ya gue pikirin rhyming-nya kayak gitu. Sampai akhirnya ketemu Yoga, bisa ngaransemen bareng. Begitu. Yoga mau nambahin Yoga? Apa? Mau nambahin? Mau ngapain? Mau nambahin? Nambahin? Iya. Mau nambahin apa ya? Sebenarnya karena ini lagu yang dibikin Tari, lagu ini tuh fun fact-nya adalah tadinya kita nggak masuk ke dalam list yang akan kita rilis. Dan karena gue waktu itu pas Tari present lagu kecuali ini, itu tuh gue nggak suka sama lagunya, kayak nggak suka lah pokoknya gitu kan, kayak nggak masuk nih sama tape gitu kan. Akhirnya waktu itu baru kan karena kita mau rilis mini album itu seminimalis mungkin 4 lagu, waktu itu kekumpul 3 lagu, barulah karena satu lagi bingung nih nggak ada yang cocok semua lagu. Akhirnya waktu itu gue bilang ke Tari, Tar coba deh yang kecuali gitu kan, mainin gitu kan, cuman gue maininnya gini ya gitarnya gitu kan. Akhirnya main masuk udah gitu. Gitu sih. Tapi ini akhirnya di aransemen ulang kan? Di aransemen ulang. Bukan yang tadi lu pertama kali dengerin itu. Bukan. Terus nggak masuk ya? Oke, mau nambahin lagi? Itu buat argumen teman-teman yang udah merubah mental cafe menjadi Red Doors pas jam 2 malam ya. Enak banget kayak dipakai buat kadal. Apa namanya? Gua sebagai orang dengan latar belakang broken home, entah kenapa merasa lagu itu ngebuat gue jadi makin overthinking. Karena emang benar tadi gue pas lu bilang lu nggak mau ngasih solusi, lu cuman mau ya udah kita coba sama-sama meromantisasi apa namanya masalahnya aja kan, kayak tadi lu bilang kecuali isi kepala yang kemana-mana ya. Gue pikir itu kecelakaan gitu untuk tabrakan gitu, tapi emosional untuk pertama ini. Walaupun yang terasa lebih emosional juri paling pojok ya teman-teman. Dari gue udah itu doang dulu. Iya, gua terbawa emosional ya dengerin lagu, ya kan, isi kepala, ya kan, itu keren banget sih. Tapi sama ini makan aja nih, kita belum makan, jujur kita juri bertiga proma. Kamu makan aja, tolong dong. Bang, di komentar ini Oh ya salah. Nah sama ini gue mau nanya nih, ini kenapa merah nih? PDI lu berdua, ah? Lu PDI, temen lu? Lu nanya dulu, iya. kan kalau nggak bisa jawab baru gue bilang. Oke, kenapa lu nggak belakang-belakangan? Gak musuhan, gue mau nanya. Di sini juga bukan melatih musikal doang, melatih mental, bener nggak? Beri tepuk tangan lu dong untuk mental kita dong. Gimana lu mau terkenal kalau nggak punya mental, ah? Lu bayangin Piwi Gaskin yang dulu sempat ditimpuk segala macam, sekarang terkenal. Lu bayangin, mental lu harus kuat, iman dijaga, sholat lah 5 waktu. Gila. Oh ya, enggak. dirapel sholat lo kan? Dirapel. Gue sih jujur keren banget, cuma kalau tadi nanya, katanya lagunya karena masalah semua kan. Banyak masalah, jujur kita semua punya banyak masalah. Kalau diaduk kita semua nangis bareng. Iya. Udah segitu ya dari gue. Semoga beri tepuk tangan untuk tema argumen.
Oke. Lu mau bela apa? Gua mau bela dikit. Apa? Poni lu nyolok. Apa nih? Poni lu. Oh ya. Iya. Jadi sebenarnya buat orang-orang yang nggak tahu Iya. tap argumen nih, Iya. pasti pertama kali denger langsung enak karena liriknya tuh relate. Benar. Dan nggak bikin kita mikir. Benar. Oh, ini tentang gua nih gitu. Iya. Karena Nggak bikin kembung juga tadi. Hah? Nggak bikin kembung. Nggak bikin kembung. Tapi ini kan. Benar, aman aja aman. Jadi gitu kalau menurut gua sih baru satu lagu kan lo bang. Benar. Kan? Nah, lagu-lagu berikutnya makin dalam tuh. Benar. Lu harus dengerin EP-nya makanya bang. Boleh. Apa tuh IP-nya bisa disebar? EP-nya apa ya? Gue lupa. Tespek judulnya. Judul EP-nya tes. Oh, Tespek. Judulnya Tespek ya. Itu ada di mana aja? Indomaret? Ada di mana? Kebetulan kemarin ditawarin ke KFC. Oh, KFC. Kayak Juliet lu. Kita bercanda sih. Oh, masuk Iya. KFC, bener. Gue beli KFC embernya ntar buat sunlight. Buat gue cuci, emak gue nyuci pisau berkarat rumah gue. Ayo. Coba adanya di mana? Ada Kasih tau di temen-temen lo. semua digital streaming platform kesayangan kalian, ada Spotify, di Joox, di YouTube. Di Judi Slot 99 ada nggak? Indo Webster ada. Indo Webster. Oke, gitu aja sih kalau dari gue. Beri tepuk tangan untuk tema argumen. Lagu pertama tadi udah cukup jelas juga, udah diceritain. Lanjut ke lagu kedua, judulnya apa? Judulnya Yang Penting Yang Kau Lupa. Yang penting yang kau lupa. Kau menangis meratapi sandiwara ini. Tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa. Bahagia dengan kebahagiaan yang memalsukan segalanya, semuanya tak bersisa apa-apa. Sembuhkanlah luka yang selama ini kau rasa. Kesedihan tak bertuan yang selalu kau simpan. Kau berhak untuk pulih dari semua Yang menyiksa kehidupan, dan perlahan kau relakan kesedihan, kebahagiaan yang kau ciptakan, yang penuh dengan kebahagiaan.
Tapi tadi kalau gue perhatiin justru judulnya nggak disebut di dalam lirik ya. Judulnya yang penting yang kau lupa. Betul. Itu tentang apa? Kesimpulannya? Kesimpulannya adalah itu tentang hal-hal yang sering kita lupain itu adalah untuk bahagia. Maksudnya ya tadi sebenarnya lagu di album Tespek ini kan semua lagunya itu bersambung. Punya satu kesatuan cerita. Jadi ya setelah tadi kecuali terus kadang kita di saat kita punya masalah dan lain tapi kita sering nutupin itu dengan pura-pura bahagia atau misalnya yang ketawa-ketawa tapi kalau kita nyimpan sendiri padahal kan ya kita harus ingat juga nggak apa-apa sekali-sekali ngerasa sedih, nggak apa-apa sekali-sekali nunjukin kalau lo sedih gitu. Jangan terlalu sering pura-pura gitu. Itu yang kadang kita suka lupa. Intinya sih itu tentang yang penting itu justru yang lupa itu ya. Itu secara timeline berarti diciptakannya setelah lagu yang kecuali. Ini lagu baru. Kalau kecuali kan tadi kan rearrange kan. Nah, ada yang mau komentar nggak? Coba Raka. Ini Raka pemusik juga dia. Anarkopopang nih dia nih. Nggak. Coba tepuk tangan dulu. Yang penting komentar aja, komentar. Komentar lo apa? Komentarnya musiknya keren sih, bagus. Terus gue bertanya, paling lo udah pernah dirilis label siapa? Satu, lo udah pernah ngerilis apa? Selain anggaplah digital itu bagi gue digital is part of man, physical record is real. Nah itu yang pertama, lo udah pernah dirilis siapa? Yang kedua, kalau lo mau dirilis dalam bentuk CD, kaset atau apa dan labelnya siapa, karena apa? Itu aja sih paling gue pengen tahu karena setiap band kalau tanpa ada rilisan apapun ya bullshit man. Itu sih kalau bagi gue. Thank you. Eki lu nonton Raka masuk. Gimana mau dijawab? Langsung jawab lah. Langsung jawab. Ntar keburu lupa nanti. Ya, ini keren banget ya pertanyaannya. Nggak expect nih dapat pertanyaan kayak gini. Ya jadi kita kalau sama label record yang secara emang label mereka perusahaan yang bergerak dalam bidang label record gitu. Kita emang semuanya pure masih independent label. Nggak independent juga sih. Ya independent rilisan lah. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya kenalan label, pengen dikenalin ke kita silahkan. Gitu. Ya, terus itu tadi soal label. Kalau misalnya soal rilisan, kita selain digital streaming platform, kita ada YouTube, kita pernah rilis video klip, itu digital juga anyway. Tapi ya di YouTube kita ada video klip ya. Untuk 2 lagu kecuali dan yang penting yang kau lupa itu bisa dicek di YouTube Tap Argumen. Sama kita dengan bangga hati kita setuju bahwa rilisan itu harus ada fisiknya. Jadi kita pada saat mini album kita ada rilisan fisik tapi memang sangat terbatas. Dan kita bawa rilisannya nanti kita akan bagikan kali ya. Gitu. Tapi memang tidak banyak. Gitu. Jadi nanti kita ada pertanyaannya siapa nama presiden. Itu sih pokoknya semoga terjawab. Gue mau tanya aja sih, paling interaktif aja. Mikir dia ada kan. Nah, lo tertarik sama label siapa sih? Apakah Terjawab tadi benar. Enggak, label saya itu namanya The Majors atau siapa gitu yang lo tertarik banget nih kayaknya. Wah ini cocok nih segmented gue sama si band gue. Ini kira-kira ada, cuma kalau distro Gezel lah. apa distro Bang Doci namanya? Sunday. Nah
susah kali itu rilisin ya. Iya, mau rilis baju renang. Nah, silakan Bang. Tapi itu pertanyaan bagus sih. Mungkin soalnya kan setiap label kan punya banyak karakter tuh. Terus rosternya juga kan yang bikin lo merasa bangga lo bisa disandingkan sama roster-roster yang lain gitu. Lo punya nggak sih? Gue pengen banget nih masuk di situ karena gue akan di antara musisi-musisi idola gue gitu misalnya. Ada nggak tuh? Atau kalau misalnya sekarang belum ada jawabannya, ya saatnya mikirin sekarang gitu. Berat. Naga suara gitu misalnya. Atau kan naga geni 212. Ayo. Ini berat ya pertanyaan. Kalau label sih sebenarnya memang kalau kita mungkin apa ya? Apa tuh? Mungkin kan. kita belum yang kepikiran banget, cuman kalau misalnya emang iniin kayaknya Atau lu pengen satu circle sama band apa sih gitu? Bill Gaskin. Nggak, jangan loh. Kalau bisa ya gitu. Kalau gua sih mungkin efek rumah kaca ya. Efek rumah Kaca, Bang Cohlil. Cohlil siapa Cohlil? Cohlil. Cohlil. Gak mau nongkrong di Gultik. Iya. Kalau Tari ikut nongkrong juga sama efek rumah kaca pengen. Iya boleh. Jadi sebenarnya agak tricky karena kita nggak pernah bener-bener nggak pernah ngomongin kita mau apply. Dulu pernah sih gitu. Dulu pas kita masih berlima tuh kita pengen bikin suatu mahakarya nih kita kasih ke label gitu. Iya. Untuk jadi patokan kita nih bisa apa enggak sih tembus gitu. Kita tuh layak apa enggak sih jadi musisi gitu. Nah seiring berjalannya waktu kita jalan sendiri, kok kita lebih nyaman kalau kita sendiri dan kita lebih mikirin kayak resiko kalau misalkan kita terikat sama label kan berarti ada tanggung jawab di luar apa yang kita pengenin di internalnya kita kan gitu. Nah sebenarnya pertimbangannya itu makanya kenapa kita akhirnya belum mikirin sampai ke label gitu. Iya. Cuma kalau Tapi misalkan tadi pertanyaannya kan diganti. Lu pengen satu circle sama siapa? satu circle sama iya sebenarnya ke Red Cross Records Isyana. Drop. Oh, oke. Isyana Sarasvati. Mau ke John Cena. Kejauhan mas. John Cena Smackdown. Biar medali yang putar. Gitu. Nih di sini kan sebenarnya kan cuman 3 lagu ya, terus 3-3-nya tadi udah kita bahas. Cuman kalau gua perhatiin sih dari tadi yang setelah lagu 3 yang udah kita dengerin, menurut gua belum ada yang ngalahin yang tadi sih yang pertama sih yang kecuali. Nah ini gua kasih satu kesempatan lagi nih, lu punya lagu yang kira-kira bisa bikin gua ini lebih bagus dari yang lagu yang tadi nggak? Gua jadi lu gua nyanyiin sebuah rahasia. Kita coba kali ya. Coba emang kita setuju sih kalau bisa kecuali emang Masih the best ini ya. kuat banget buat kita juga. Selain dia anak pertama aja gitu. Itu. Tapi ada lagu lain yang sebenarnya lagu pertama Tape Argumen. Mau nyanyiin atau cerita dulu nggak apa-apa? Boleh. Ini sekalian menutup, gue pengen lu menutup set lo nih dari yang bikin orang tuh kayak wah orgasmenya di sini nih gitu. Jadi soalnya kan tadi kan yang paling bagus justru yang di depan kan. Gue pengen yang terakhir tuh justru yang paling bagus gitu. Oh, oke. Ya, lagu ini sebenarnya justru lagu pertama Tape Argumen, alasan Tape Argumen bukan alasan sih ya, Tape Argumen terbentuk bertiga ini, lagu ini sebenarnya beberapa kali kita record gagal rilis dan akhirnya baru rilis sekitar bulan lalu ya. Ini lagu yang cukup romantis. Judulnya Malam dan Hujan.
seperti saat kau bukan, walau sekejap hilangkan semua hujan ini mengingatkanku pada satu hari kita berteduh bersama di pinggiran kota, berantakan lampu jalanan. Hujan ini mengingatkanku pada hari di mana kita saling menghangatkan dalam pelukan keabadian. Semoga kau tak sendirian, dirimu sendiri di bawah jalan perjalanan, hanya untuk menghilangkan kedinginan di bawah semoga kau tak sendirian, dirimu sendiri di bawah pijar lampu jalanan, hanya untuk menghilangkan kedinginan di bawah terik. Lampu jalanan
Langsung kita dari dosen pembimbing dulu. Gimana? Gak apa-apa. Jadi apa? Gua kan di sini ngasih pandangan ya. Kalau tadi para dosen-dosen ini adalah mempertanyakan, gua adalah menggarisbawahi kenapa tab argumen ini perlu disimak. Jadi gini, kalau kita semua punya masalah, kadang kan suka ngomong sama diri sendiri ya. Nah, sambil dengerin lagu tab argumen ini, tadi kayak Bang Iki bilang, jadi overthinking. Sebenarnya bukan overthinking Bang, tapi kontemplatif. Jadi kayak ngomong sama diri sendiri, oh kita mungkin memang nggak menemukan solusi, tapi setidaknya kita tahu, oh ini masalahnya nyata nih gitu. Kayak tadi Tari bilang juga, nggak semua masalah saat ini terjadi harus diselesaikan saat itu, kecuali lu kebelet ya Bang. Kalau kebelet ya harus langsung boker saat itu gitu. Intinya kita semua harus dengerin lagu tab argumen, sudah ada di sosial media dan di DSP. Kemudian jangan lupa juga tab argumen ini cukup produktif melakukan pertunjukan. Jadi setiap buat gua pribadi setiap pertunjukan mereka selalu ada unsur magisnya. Begitu kurang lebih kalau menurut gua. Thank you, Bang Asri. Mungkin ada siapa? Bang Iki? Oke. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat tab argumen teman-teman. Malam dan Hujan lagu dibuat dirilis 15 itu ya, September 2023, bener ya? Ya. Iya, oke, betul. Itu 15 hari itu ya, setelah gokil. Kurang. Juri riset bro. Bacot. Ini kita julit-julitan juri aja kali ya. Tapi gua ngerasa emang gua sepakat dulu sama Bang Doci bahwa lagu itu kan subjektif banget ya. Mungkin penilaian gua akan sangat berbeda dengan beberapa juri lainnya, terutama soal fashion ya. Musik ya, lagu-lagu. Oke. Tolong jangan pakai jeans karet. Udah gak zaman ya. Karena lu udah oke banget Bang, cara main lu tadi kurang duduk Vincent aja dong. Oh iya gitu loh, yang satunya udah betul tuh Tari. Tapi gua mau denger dulu dari lu nih sebelum gua ngejudge kan. Dirilis di September ada kaitannya nggak? Mungkin G30 SPKI mungkin atau apa? Boleh cerita dulu, mungkin ada backstory di balik September, karena kan September salah satu bulan di mana mau hujan ya kan? Iya. Ya. Betul kan? Hujan di bulan September ERK banget bener ya? Desember sih Ya Desember ya. Dan ini lagu muncul dari siapa gitu? Dengan keadaan yang seperti apa? Boleh diceritain dulu, akhirnya baru bisa gue komen ya. Oh, LSD ya? Lagi bad trip ya? Ya, jadi lagu Malam dan Hujan ini kenapa dirilis bulan September? Sebenarnya enggak. Jadi September itu fun fact-nya kan kecuali lagu pertama itu dirilis 30 September. Oh, iya. Itu ada kaitannya sama G30 SPKI karena itu tentang Pertumpahan darah. pertumbuhan darah, perjuangan gitu kan. Itu benar. Golongan darahnya apa? Golongan darahnya C. Cium dong gitu. Masuk. Ya. Terus waktu itu sebenarnya Malam dan Hujan ini juga mau dirilis 30 September karena biar Waktu itu lagi naik motor apa? ini NMAX. Oh, NMAX. 30 September kita pengen rilis barengan biar bulat, maksudnya biar pas 2 tahun perilisan lagu pertama sama lagu perilisan album tadinya, cuman nggak jadi. Tapi nggak ada pilihan khusus kenapa bulan September sih, cuman mungkin lagu ini tuh diciptain sebagai 3. Yes, 13. belum lahir belum saya. Enggak, udah bercanda. 2015 atau 2016 2015 atau 2016 gitu ini diciptain. Waktu itu kondisinya lagi galau, lagi bucin-bucinnya sama manusia gitu kan, sama wanita. Baru lulus SMA, akhirnya galau. Waktu apa? Sempet
nyesel tapi habis itu ininya lagu tertulis dari gua gitu. Karena tadi kan tantangan dari Mas Doci adalah coba lu mungkin ada kesempatan yang kita kasih buat nutup si line up dari yang lu udah suguhin. Buat mandingin yang kecuali. Nah, kenapa lu milih lagu Malam dan Hujan? Akhirnya ya. Kenapa lu milih lagu ini untuk sebagai penutup gitu? Kalau gue pribadi sih ngerasain sendunya dan lain-lain ya, tapi maksudnya mungkin gue pengen denger dulu dari penyanyinya gitu, dari kalian gitu. Ya, jadi kan sebenarnya tuh kita nyiapinnya 3 lagu. 3 lagu kan tadi kan. Kenapa tadi kecuali di lagu pertama, kenapa line up-nya kayak gitu? Sebenarnya karena itu urutan rilisan. Jadi kita ngerilis kecuali dulu, terus yang Penyangka Lupa, terus habis itu usia gitu kan. Sama terakhir sebenarnya ada lagu Dewasalah judulnya. Cuman nggak kita bawain. Cuman tadi karena Bang Doci ngasih kesempatan ke kita buat ada siapa nih, ada lagu yang ngalahin kecuali gitu kan. Sebenarnya sih nggak bisa dibilang ngalahin ya, maksudnya masing-masing menurut kita punya atmosfernya sendiri, punya jiwanya sendiri. Tapi kenapa malam ini tadi setelah ditantang kita memilih lagu Malam dan Hujan? Karena pertama adalah ini lagu pertamanya Tape Argumen yang emang kita semua terbentuk, Tape Argumen terbentuk dari karakternya tuh terbentuk dari Malam dan Hujan ini sebenarnya. Terus dari semua lagu-lagu yang pernah diciptain Tape Argumen, baik diciptain gua, diciptain Tari, diciptain Fatur, menurut gua lagu yang gua rasa paling jujur, paling emosionalnya paling berantakan gitu ya, yang paling ini itu adanya di Malam dan Hujan gitu. Jadinya sebagai kita pilih Malam dan Hujan itu sih ya. Gue penasaran kalau misalnya dari tadi kan lo bilang kalau tadinya bertiga sama Fatur tuh main apa? Dia vokal, sebenarnya vokalisnya dia awalnya. Oke. Iya, tapi dia nggak main instrumen. Enggak. Soalnya udah pas banget nih tektokannya lo nyanyi berdua cewek cowok, terus yang satu akustik yang satu elektrik. Gue mempertanyakan peran Fatur kalau ada 3 orang gitu. Oh iya, Fatur tuh Pak Bolon siapa? Siapa Pak Bolon? Jadi sebenarnya kisahnya itu pas ada Fatur itu vokalis bareng sama gua gitu. Tapi karena di waktu itu sempat mengundurkan diri, enggak sih, kurang tinggi kali. Enggak, bercanda tuh, gitu kan. Jadi di sini sebenarnya masalah pas Tape Argumen duo ini, masalahnya itu yang gua kurang pede itu adalah karena ya gua waktu itu nggak punya basic nyanyi sama sekali. Basicnya barista. ya ketahuan. Basicnya barista. Kulit 3 stek. Ya. Gitu. Dan ternyata Yoga bisa ngebuktiin kalau dia juga bisa nyanyi kok gitu. Jalannya waktu. Bagus tadi ya. Yang tadi aja yang di lagu Kecuali sampai bisik-bisik tadi ya. Bisik-bisiknya masih merdu tadi. Waduh. Makasih. Mas Jeki. Oke. Beri tepuk tangan dulu. Argumen. Gokil. Tadi judul lagunya apa? Cepu ya? Cepu. Oh bukan. Alkohol. Apa judul lagunya apa tadi? Malam dan Hujan. Malam dan Hujan. Gue setuju sih, maksudnya lu dikasih kesempatan sama Mas Doci untuk bawain lagu yang paling the best ya. Kenapa lu milih lagu ini? Udah. Ya sorry. Lu ADHD kayaknya. Lu kayaknya mau pro hiper nggak? Ya, tadi kita bahas bandnya tentang apa, lagunya juga musiknya tentang apa, terus sejarahnya. Ini deh, plan terdekat, ada visi apa nih yang mau dikerjakan? Terdekat kita sebenarnya lagi rangkumin album, lagi merampungkan album Tape Argumen yang semoga kalau misalnya nggak ada halangan dan nggak ada hujan deras itu bulan Desember kita
mau Oke. rilis album, dan kalau dikasih Kemudahan. kita juga mau mengadakan tour dan Tour. showcase. Iya. Itu berarti bucket list terdekatnya itu ya yang Betul. paling. Oke. Sudah sejauh mana itu bisa terrealisasi? Kan itu soalnya kan Desember berarti 2 bulan lagi. Apakah lagunya udah ada, tinggal direkam? Apa udah direkam juga, tinggal dirilis, tinggal dipoles lagi? Atau baru voice note tinggal forward. Atau masih voice note? Nah. Lagunya tracknya tuh ada 8, ada 9, tracknya ada 9, udah selesai 7 lagu, tinggal 2 lagu lagi. Lewat track mana Mandalika. Koridor 13. Misalnya apa ya? Sana Sudirman. Track itu. Ya, tinggal 2 lagu lagi sih. 2 lagu lagi. Oke. Kalau gitu semoga sukses. Yo. Good luck. Kita lagi mau nyiapin kesimpulan dulu. Kita butuh waktu sekitar 30 detik ya buat menyimpulkan ya. Briefing dulu. Kalau gue komentar soal musiknya secara liriknya udah on point semua ya, nggak perlu nggak basa-basi. Bisa pakai diksinya juga nggak yang tinggi lah ya, semuanya bisa dimengerti orang pada umumnya juga. Pesannya juga jelas, terus melodinya juga oke. Menurut gua kalian sudah layak untuk dapat reach yang lebih gede lah. Dan palingan mungkin bisa tadi kan katanya ada rilisan fisik ya. Fisik kan berarti kan ada cover album dan lain-lain. Nah, gue penasaran gimana caranya lo memvisualisasikan audio lo gitu. Karena kalau menurut gue kalau musik bagus itu harus paket penuh gitu. Dari penyanyinya, dari gimana pembawaan lo sebagai musisinya, dari karyanya, dari visualnya juga. Lo mau ngomongin fashion tadi katanya. Oke, dari gue sih gitu sih. Menurut gue oke banget. Gue suka. Thank you. Lanjut. Mikey. Gua mau menyimpulkan selain cireng isinya mental kita itu enak ya teman-teman, bisa dibeli. Iya betul, ini juga enak banget kentangnya, gokil ya. Pilihan untuk nggak ada fatur di band ini cocok ya teman-teman. Ya kita nggak tahu soalnya, ya. Soalnya biasa kalau bertiga yang satu mati ya. Ya. Benar biasa. Walaupun lebih gampang berzina kalau berdua. cuman teman-teman, tadi dari 3 lagu yang udah lo sampein plus 1 Malam dan Hujan sebagai bonus. Sekarang udah banjir. Walaupun sekarang nggak hujan teman-teman, tapi gua bisa merasakan rasa yang lu bawa ketika lu galau. Nah, paling penting dari suatu karya adalah gimana gue bisa paham rasa yang mau lu hadirin sebagai seorang seniman. Dan nggak tahu mungkin ketika lu manggung di kedepannya apakah akan ada sedikit storytelling kecil buat orang jauh lebih ngerasa sama apa yang mau lu bawa. Terus ya engkau termasuk salah satu yang gue masih sepakat sama Mas Doci, the best yang kalian punya. Kalau engkau kecuali maksud gue, sorry teman-teman. Terus apa lagi namanya, gue ngerasa walaupun gue nggak mandang fisik, gue nunggu rilisan fisik kalian. Asik. Okay. Kompor gas Teman-teman, gue mau bilang bahwa tab argumen layak untuk dapat pasar lebih luas. Ya, selanjutnya yang paling pecah teman-teman. Coba Jeki. Oke. Tema argumen asik. Diam aja kayak mau dilukis lo. Gerak. Ya, gue juga setuju tadi Fatur nggak kepilih ya. Fatur lu cabut anjing. Oke, buat tema argumen, gue suka akan kata-kata lu, lirik-lirik lu sama. Nanti tolong satu-satu di voice note aja kirim ke gue. Ada kota nggak? Kota ada kan? Kota ada kan? Ya udah nanti tinggal voice note kirim ke gua. Sama paling yang kurang-kurangnya lu kurang duduk Vincent aja. Ya. Sama besok jangan pakai jeans karet, tolong. Jangan jeans karet, jangan. Enggak, sama ini sih apa? Lu NATO anjing. Lu anak band, NATO lah. Enggak NATO Roci, kacau. Enggak NATO, gila. Ada di sini nih.
Sumpah temen gue karbon Kevlar ya, makanya ngaku nih. Jangan, karbon Kevlar lu bagus sih, jangan. Oke, dan gokil banget untuk tap argumen. Paradox nyanyi, sampai anak pang dateng ya kan. Gokil, Raka anaknya entot banget lu, englan total ya kan. Gokil banget Raka sampai dateng lu. Pokoknya kalau gue menyatakan tap argumen itu layak untuk jauh lebih luas lah. Oke. Terima kasih. Ini buat si Poni nyolok. Emang gue juga ngasih pendapat? Boleh pendapat. Oke. Pendapat gue sebenarnya tap argumen itu perlu panggung. Lu belain dia, gitu kata-kata gua aturan. Iya kan gue udah bilang. Jangan lu belain dia, lu harus bagusin dia, nggak boleh komentar anjing. Oke. Pokoknya lu pada harus denger tap argumen. Gitu kan? Udah follow Instagram belum? Gak usah ngomong lo bang. Udah. DM dong. Ping. Dia generasi 2000. Yang followersnya banyak, posnya 0. Pokoknya untuk tap argumen kita semua gue nggak ngerti gimana bilangnya ya. Intinya ini mungkin akan menjadi sebuah band yang next galau band yang tapi secara intelek masuk ke semua orang. Mungkin gitu. bisa jadi opening BMTH. Wah, boleh. Menurut gue sih itu sih untuk tap argumen, semoga sukses selalu, lancar albumnya. Amin. Dan dapat reach yang lebih banyak lagi. Amin. Dan jadi tajir kayak Piwi Gaskin. Amin. Oke. Cek. Nyanyi. Oke. Kita akhiri ya keputusannya. Akhir sidang sudah selesai. Gimana acaranya, seru nggak? Seru banget nggak? Mau volume 2 atau enggak? Gas ya? Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah datang. Terima kasih juga buat dosen-dosen kita, tepuk tangan dulu dong. Dosen pembimbing. Dan sekali lagi tap argumen. Terima kasih banyak sudah bisa datang di mental kita. Mental siapa? Mental siapa? Oke, gua akhiri. Ya. Kita pamit undur diri. Gua Semur. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita foto bareng yuk. Foto ronsen. Ayo.